Sumsel ini kan Kopi, salah satu betul. penghasil kopi terbaik dan mungkin bisa dikatakan Iya. terbanyak juga ya. Terbanyak. Tapi kan katanya agak sulit untuk ekspor, Pak. Kira-kira ada bea cukai, Kendala apa ya? bea cukai itu bisa memfasilitasi apa untuk petani kopi, petani cukai lagi, petani Jadi kopi, atas, benar. Iya. Tapi untuk kopi nggak ada kena cukainya loh ya. Oh, kopi Jangan nggak lupa, ada cukai cukai nggak ya? ada cukai. Kalau cukai itu ke Hai, selamat menyaksikan kembali di Ngartis. Saya lagi ngopi, Bu. Ya Allah, itu isinya nggak ada, Oh, iya. Pak. Emang ceritanya gitu. Gimik banget sih. Gimik banget. Ya, balik lagi di Ngartis, ngobrol asik bareng Tribun Susul dan Sujaya Pos bersama saya Vano dan Dan saya Bella Safira. Oh, bukan. Saya tuh tiap tema ganti Pak kadang artisnya. Is Dalipa, kadang Is Nurjana, Is Dahlia. Biar terserah orang deh. tuh fresh gitu lihat Oh, saya. gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya saya agak bosan sih. Bosen ya? Ya partnernya ini lagi, ini lagi. Nggak bisa ganti muka aja Nggak gitu. bisa. Oh enggak, nanti tolong editor mukanya diganti. Ganti ya, Nah, pakai tapi- lebih cakepan dikit. Tapi memang walaupun muka kita nggak ganti-ganti, background kita yang ganti-ganti. Iya dong. Biar orang tuh nggak bosan lihat muka Iya. kita, yang penting Lokasinya backgroundnya berubah bagus. terus. Bener. Dan- Nah, kalau ngomongin lokasi nih, Mhm. Pano, jadi ini kan udah kayak di kapal-kapal, terus di sini ada apa sih? Apa namanya ini? Bar-bar gitu. Iya, tapi ini kita bukan lagi jualan air ya. Nah, ini kayak kafe-kafe cowboy gitu. Iya, benar. Ini sebenarnya kita lagi goyang-goyang, kita di atas kapal. Iya, leng-leng ya. Ya, saat ini kita sedang berada di kantor Bea Cukai Kota Palembang. Iya. Lokasinya ada di Bom Baru. Di Bom Dan Baru. hari ini kenapa kita ada di kantor Bea Cukai dan di sini ada kenapa kok tiba-tiba Iya. ada rokok ini ya? Ini mohon maaf, saya bukan jadi SPG ya. Acara kali ini tidak disponsori oleh rokok, tenang saja. Iya, tenang saja Cuma bukan sponsor. betul. Dan hari ini kayaknya kita bakal bahas sesuatu yang serius. Iya, tapi agak serius agak ya. serius, tapi kita akan bahas secara santai. Jangan santai aja, Secara asyik, santuy. santuy. Jadi hari ini kita diundang khusus tim artis oleh tim Bea Cukai Palembang. Sekali lagi terima kasih undangannya ke sini. Ada diundang. Iya. Dan kita bakal bahas hal-hal berhubungan dengan Bea Cukai karena memang sebenarnya ya mungkin masih banyak yang termasuk saya sih sebenarnya. Apa? Itu tuh masih banyak yang belum tahu sebenarnya tugas pokoknya Bea Cukai itu ada apa aja gitu kan. Dan makanya nanti kita juga di sini sudah ada satu bangku, ada satu mic, Iya, yang terkhusus untuk narasumber. narasumber yang keren banget yang Keren banget. bakalan kita undang. Iya. Ngomong-ngomong ada pengumuman apa ya? Kayak Iya. di sekolah nih saya. Tolong yang mobil plat B berapa gitu. Tolong Kayak di email dong, Pak. Kayak parkiran. Tolong ada yang orang tuanya hilang gitu, bukan ya? Bukan. Jadi memang hari ini kita bakal bahas dari A sampai Z, A Iya. to Z. Betul. Tentang Bea Cukai khususnya di Kota Palembang dan kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang tentunya oke punya. Ini gaul banget loh bapaknya. Gaul sekali. Hmm. Katanya pengen bikin TikTok habis ini. Habis ini sama tim artis kita bakal TikTokan. Nanti kita paksa ya dia download TikTok. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngartis ngobrol asik bareng Tribun Yap. dan Sujaya Pos setelah yang dua ini. Yeay, balik lagi di Ngartis. Iya. Tadi kita berdua, sekarang sudah bertiga. Sudah bertiga. Betul. Dan saat ini tadi seperti kita sudah sebut di awal bahwa ada tamu yang keren sekali, yang gaul habis. Ya, siapa dia itu? Siapa? Iya, sudah bersama dengan kita tim Ngartis ini ada Bapak Dwi Harmawanto selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kota Palembang. Betul. Wah, udah ada 200 juta penonton di sini ya. Ya, kayaknya meningkat terus ya. 5 juta, 100 juta, 200 juta. Jago aja. Oke, sekali lagi terima kasih Pak sudah ngundang tim Terima Ngartis kasih ini. Pak Dwi. sama-sama. Ini- Pano, Mbak. Oh iya. Saya susah bahasa Sunda. Eis. Gitu. Tapi tadi namanya bukan Eis Pak, tapi tadi Bella Safira ya. Saya ngefans soalnya. emang tiap episode berubah terus. Ya, jadi hari ini kita tim artis diundang oleh Pak Dwi. Kita Iya. mau ngobrol-ngobrol seputar tentang kepabeanan Pak. Bahas istilahnya gitu lah. Pabeanan ya.
bea cukai atau kepabeanan sih Pak istilahnya sebenarnya? Kalau secara institusi kan bea cukai. Bea Di cukai. sini kantor bea cukai, kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai Palembang. Itu yang nama Oke. Indonesia seperti itu. Tapi kita biasa namanya ya udah bea cukai Palembang, bea cukai Palembang. Bea cukai. Karena kalau membedakan kadang kan di sini di kota yang sama di Palembang ini ada kantor wilayah. Betul. Kantor wilayah Sumbaktim, bea cukai Sumbaktim itu membawai bea cukai Palembang, bea cukai Jambi, bea cukai Pangkal Pinang, sama bea cukai Tanjung Pandan. Jadi mereka di atas kita secara regional atau Secara wilayah secara di atas regional. gitu. Tapi secara job desk segala macam itu beda ya? Ya, pasti berbeda karena mereka secara kewilayahan kan mengkoordinir kegiatan seperti apa, masalah kebijakan seperti itu. Jadi kalau secara istilahnya lapangannya itu ya di Oh, sini. di sini ya. Jadi kita tentang pelayanan di masalah ekspor, impor, masalah penegakan, penindakan, hukum dan sebagainya. Semua di itu di sini. kantor pelayanan lebih banyak. Cenderung ke operasional lah. Operasional, betul. Nah Pak, mungkin teman-teman ngobrol juga, kita nyebutnya kalau penonton kita ini teman ngobrol Pak, teman karena kan ngobrol. acara Teman ngobrol, aja ya. teman ngobrol. Jadi memang mungkin banyak teman ngobrol sebenarnya, mungkin sudah semua dengar tentang bea cukai Pak, tapi banyak yang belum tahu sebenarnya tugas pokoknya bea cukai ini apa sih Pak sebenarnya? Iya. Jadi kalau kita secara garis besar kan tugas pokok bea cukai itu kita bisa membagi menjadi 4 loh, ya. Karena yang kita kenal satu mesti bea cukai karena bea cukai itu di bawah Kementerian Keuangan. Oh, di bawah langsung ya Pak Di bawah ya? Kementerian Keuangan yang menterinya Bu Sri Sri Mulyani. Mulyani, Nah, ya. itu ya pasti tahunya ya kita sebagai pengumpul penerimaan negara. Penerimaan negara, jadi sebagai revenue collector. Itu kita mengut pajak bea masuk, ada bea keluar, ada cukai yang itu. Jadi itu yang selama tiap tahun kita punya target penerimaannya seperti itu. Itu sebagai revenue collector. Yang kedua pasti kita kenal sebagai bea cukai kadang nangkap penyelundup, gitu kan. Kita ada misalnya nangkap narkotika di bandara, adanya misalnya tindakan-tindakan seperti nangkap penegahan rokok dan sebagainya itu sebagai community protector. Jadi menjaga masalah jangan sampai ada penyelundupan masuk, kita jaga barang-barang industri dalam negeri itu yang sering kita dengar seperti itu. Tapi kita juga harus kenal bahwa ada 2 fungsi lagi tugas pokoknya kita, yaitu satu sebagai asisten industri. Jadi sebagai asisten industri itu kita memang mengasistensi industri-industri yang ada di dalam negeri itu supaya berkembang, supaya ekspornya jalan, tambah besar dan sebagainya. Juga salah satu yang lagi yang terakhir itu sebagai trade facilitator. Jadi yang kita kenal bahwa bea cukai harus mengut bea masuk dan sebagainya itu memang dipungut, tapi ada beberapa juga ya karena tujuannya ekspor, adanya itu kita memberikan fasilitas, fasilitas untuk pembebasan bea masuk dan sebagainya supaya industri dalam negeri itu berkembang lebih besar lah. Lebih besar itu lagi. ya. Ada 4 lah, 4 tugas Ada pokoknya. 4 tugas pokoknya. Tadi sudah Betul, disebutkan 3 ya. 4 Empat udah. semua ya? Ada Ada 4 trade ya, facilitator. lupa ya. Nggak lupa Pak, saya tuh ngetes aja. Masih fokus kayak gitu. Baru mulai berarti. Emang suka gitu Pak Ais Pak. Oh ya sebentar sebelum kita lanjut. Ya. Jadi nanti di sela-sela perbincangan kita ini saya akan menyelipkan beberapa kuis Pak ya. Buat Boleh, teman-teman boleh. ngobrol. Iya, bagus tuh, bagus. Pertanyaan itu pasti seputar yang sudah kita bahas. Sudah kita bahas ya. Jadi pertanyaan pertama langsung ke pertanyaan. Aduh. Sebutkan 4 tugas pokok dari bea Bea cukai. cukai. Ya, langsung 4 ya. ya. Ada 4 itu, 4. Ais kalau Ais bilang 3 ada 4. Ada 4. Pertanyaan pertama. Nanti masih ada 2 pertanyaan lagi. Hadiahnya apa? Hadiahnya pokoknya keren banget dah pokoknya. Waduh, Pokoknya ditunggu pokoknya aja. udah kita hadiah kita Tuh. kenalin semua. Udah tahu dong ya kalau kerja di bea Teman-teman cukai ngobrol. gimana. Teman ngobrol dari Jadi teman ngobrol nanti supaya ngobrolnya makin enak juga. Jangan lupa ada kuis. Jadi pertanyaan pertama adalah sebutkan 4 tugas pokok. 4 tugas. Dari Jawabnya di mana? bea cukai. Nanti kita umumin di akhir acara ini. Iya, betul. Ya, oke. Jadi ada 4 tugas pokok. Ini yang satu hal yang menarik adalah trade facilitator atau memberikan fasilitas perdagangan Pak ya. Ya. Yang salah satu mungkin kemarin ini kan saya sempat dengar kalau kopi ya. Sumsel ini Kopi, kan salah betul, satu betul, penghasil kopi terbaik dan mungkin Iya. bisa dikatakan Iya. terbanyak juga ya. Terbanyak. Tapi kan katanya agak sulit untuk ekspor Pak. Kira-kira ada bea Kendala cukai. apa ya? Bea cukai itu bisa memfasilitasi apa untuk petani kopi, petani cukai lagi. petani Jadi kopi. latah, Benar. Iya. Tapi untuk kopi nggak ada kena cukainya loh ya. Oh, kopi Itu nggak ada ada kena cukai, cukai nggak ya? ada cukai. Kalau cukai itu ke rokok, Ke rokok, ke minuman itu kena cukai. Kalau kopi Ya. nggak. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini kan kita itu salah satu tugas karena amanah tadi kan kita memang untuk mengasistensi industri khususnya kopi ini, kopi di Palembang ini, kopi di Sumsel. Memang kita beberapa kali sudah mengadakan kegiatan talk show, ada juga ngundang sosialisasi
para petani kopi juga petani produsen termasuk salah satunya dari Duta Kopi yang ada di Sumsel itu kita juga sering kita melakukan diskusi dan sebagainya. Memang ada beberapa kendala. Sebagaimana kita ketahui sebenarnya di 2017 itu ekspor kopi kita itu tinggi. Dari Sumsel itu termasuk tinggi, masuk besar lah. Ada sekian ribu ton. Tapi begitu di 2018, 19 mulai menurunnya tajam sekali. Jadi memang menurunnya tajam. Kita juga akhirnya kan, loh kok bisa terjadi seperti ini? Iya, betul. Kita tanya eksportirnya itu seperti apa. Memang ada beberapa hal yang menyebabkan ekspor kopi itu menurun drastis. Yang khususnya yang dari Sumsel. Kalau kita misalnya dari Sumsel ini, yang kita ini karena kita bicara data, berarti ekspor yang keluar dari Bea Cukai Palembang. Berarti dokumen ekspornya itu keluar dari sini. Kita dari situ ya, biar state-nya paham dulu. Nanti begitu. Jadi, nah selanjutnya kenapa terjadi seperti ini? Ternyata memang ada beberapa hal. Beberapa hal itu satu misalnya pengaruh kopi itu di harga kopi luar negeri. Itu kan pasti kalau kita harga kopi kita dihargai rendah di sana, kita berat untuk bersaing nih. Kita rugi dong ya Pak ya? Iya, jangan sampai kita jualan rugi lah gitu kan seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Tapi juga kenapa kok harga kita rendah? Ya betul. Juga. Bagaimana kita ketahui yang kita ekspor selama itu biji kopi loh. Bukan kopi yang sudah Bukan jadi udah jadi bubuk ya? Bukan. Jadi mereka yang selama ini petani kopi yang ekspor ke luar negeri itu berupa bijinya. Biji dimasukkan kontainer kita ekspor. Sebenarnya kalau sekali ekspor itu bisa 3 kontainer, 5 kontainer. Banyak itu sebenarnya. Bagus. Sebelumnya tahun-tahun 2017, 18 itu masuk pangsanya sudah bagus. Cuman yang kita ekspor di sana memang satu karena biji, yang kedua juga sari kualitas. Kualitas yang kita dapat informasi kualitasnya yang kita kenal namanya ya kopi asalan. Kopi asalan. Tahu nggak kopi asalan itu apa? Nggak tahu Pak. Saya taunya Asal-asalan robusta. pokoknya. Penting asal kirim gitu berarti Pak. Asal kirim. Iya, memang itu benar. Asal-asalan itu dalam artian memang selama ini petani kita karena kebutuhan ini juga ya tuntutan harus makan harus dijual itu panennya itu asal-asalan yang dimaksudnya gitu. Jadi yang merah, yang hijau, yang itu semua dimasukin. Iya, udah musim panen, dipanen, diambilin nanti ya itu kan otomatis secara kualitas nggak bagus. Iya, benar-benar. Karena Nggak ada ada filter kuantitas ya, tadi, berarti Pak. ya, Pak? Iya, karena mungkin memisahin yang merah, yang ini lama. Satu Lagi kan biji memang kopi satu-satu ya. tuh, Benar. satu-satu lama nanti. Padahal memang kualitas bagus itu harusnya yang merah, Betul. yang benar-benar matang itu bau harumnya. Jadi kopi Sumsel sini kan memang ada, hampir semua kabupaten itu punya daerah kopi tuh. Betul. Ada Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, banyak Semendo itu yang terkenal di situ. Itu memang itu daerah-daerah kopi. Dan luasnya informasi sampai 200.000 hektar, banyak loh. Nggak tanggung-tanggung coy. Iya, Kalau itu bikin rumahan berapa banyak? Bikin rumahan sih. Nah, itu kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Tadi sampai 200 hektar kita 200.000 punya. hektar. Iya, berarti nyimak nih. Iya dong. Kalau ngomong kopi emang semangat. Semangat dong. Emang enak gantian dites. Nah, terus akhirnya mungkin karena harga di luar juga termasuk susah bersaing, akhirnya rata-rata suplainya ke dalam negeri. Ya, kita memang 1 tahun, 2 tahun terakhir ini kopi dalam negeri pangsa pasarnya banyak. Banyak orang buka kedai kopi. Iya, Itu akhirnya kebutuhan permintaannya kan udah banyak itu. Di negara meningkat. Di domestik kita pun sendiri meningkat, akhirnya ya. udah kenapa saya harus ke luar negeri nih? Jualnya di sini banyak, harganya juga bersaing. Itu salah satunya contohnya. Seperti itu akhirnya rata-rata dijual di dalam negeri satu gitu ya. Nah, sebenarnya juga harus terkait dengan ekspor kan kita ini ya. Kalau menurut saya itu kita harus berani jualan, marketing kita harus jalan. Baik ke luar negeri kemana itu harus kita kenalkan. Iya. Emang kadang kita akuin bahwa kita kopi Sumsel itu apa sih? Banyak orang yang di luar ini nggak ngerti. Iya. Benar-benar. Orang taunya kopi Lampung, Benar. Robusta Lampung, Iya. Robusta Lampung Kalau di gitu loh. Sumatera yang terkenal Lampung. Betul. Itu kita Sumsel, aduh apa? Ya mungkin Semendo, tapi Semendo itu masih daerah sini tuh. Kecuali Iya. memang benar-benar seorang pecinta kopi biasanya baru tahu. Betul. Iya, benar. Yang kita kenal kan sih Mandailing, Toraja, betul. Gayo, Wamena. Aceh ya. Berarti tahu kopi saya lagi. Keren nih. Kopi juga. Ya, Kopi contohnya nih. seperti itu. Jadi, wah ternyata emang, waduh, kita bicara kopi aja bisa panjang nih. Iya benar. Iya. Ini baru kopi doang nih. Baru kopi doang. Ini kopi kayaknya 3 hari ini kita testing. kopi paste lah kita Kopi kata kopi paste. Kopi pasti. Nah itu tadi ya, jadi karena tadi permintaan dalam negeri tinggi, akhirnya juga dalam negeri. Nah masalah marketing, jadi
kalau menurut saya juga kita harus punya jiwa entrepreneur. Oh, Iya. benar. Nggak cuma produksinya aja. Jangan sampai namanya produsen, petani itu ngurusin dagang juga. Oke. Mereka tuh cukup menjaga kualitas tadi, milih yang bagus, seperti apa. Nanti juga harusnya ada perusahaan-perusahaan eksportir yang nantinya juga, oh yang mana ini mana. Ya Iya, kita tinggal udah jual. bisa mencari Dia itu. hubungan sama luar negeri, Timur Tengah, hubungan dengan Spanyol. Udah buat gampang begitu tuh, tinggal, ya. Ini tinggal ambil. Iya. Nah gitu. Petani fokus ngurusin kualitas kopinya. Betul. Pengepul lah istilahnya, karena tinggal Betul. untuk marketingnya Nah, lain lagi. Dan menurut saya yang terakhir, ini yang terakhir ya, bukan terakhir masalah ini. Ya, Mas. masih panjang. Apa? Ya, itu tadi yang karena kita kenal Robusta dengan kopi Lampung. Karena gini, secara geografis kita daerah-daerah penghasil kopi itu daerah selatan kan, paham nggak? Orang selatan lebih dekat jualnya ke Lampung, di sana ada Lampung. pelabuhan. Oh, Daripada kita distribusinya bawa lebih sini. gampang. Betul, itu masalah efisiensi biaya. Oh iya betul. Distribusinya lebih Itu mudah. secara ini kan kita harus, Kita harus darat lagi ya, via darat lagi gitu. walaupun secara daratan mereka lebih dekat ke sana daripada ke Betul. sini. Nah, begitu. Itulah contohnya mungkin berapa kendala terkait dengan Ekspor masalah kopi kita. ekspor kopi. Jadi secara ini kita tetap ya, dalam artian memang kita punya grup WA-nya masalah teman-teman Kopi. dari kopi, kita tetap edukasi mereka, kita bantu kira-kira kita bantu kok sampai mereka harus jadi eksportir kopi itu seperti apa, kita Iya. pernah kita kumpulin, kita pelajari Sudah ada masalah. sosialisasinya dong. Betul, berarti, kita Pak. berjalan terus, dia Iya. pasti nanya, Pak ini Ada Pak, workshop. iya, gitu ya, itu masalah kopi Masalah secara umum kopi. seperti itu. Seperti itu. Nah kan kata Bapak kalau kopi nggak kena cukai, ya kan? Ya, Berarti ada beberapa produk tertentu yang terkena cukai. biaya cukai. ya. Nah itu apa aja sih Kak? Maksudnya Barang kayak itu layak iya, dikenakan gitu. cukai itu seperti Produk-produk apa, seperti apa aja gitu Pak? Oh, kita udah bergeser kan Ah, sekarang iya, ini. benar. Jadi Bridging-nya kalau begitu. jadi gini, oke, kalau di bea cukai itu kita kenal nama cukai itu berarti kita harus mengenal namanya barang kena cukai. Barang kena Nah, cukai. itu kalau di undang-undang di aturan kita namanya BKC, barang kena cukai. Barang kena cukai itu ada ininya ada 3 lah gitu kan. Apa Ada tuh, 3 Pak? itu istilahnya namanya kalau di bahasa kita namanya hasil tembakau, cukai hasil tembakau. Cukai Cukai Hasil kayak tembakau itu berarti. rokok gitu loh. Iya. Ah. Tapi bukan hanya rokok. Oh apa aja tuh Pak? Malah langsung Apalagi? saya jelasin nih. Langsung Apa? Pak, boleh. Langsung Oke, aja, Pak. satu nih. Tadi tentang hasil tembakau. Hasil tembakau itu ternyata punya berapa varian barang. Oh banyak. Ya, jadi kenal hasil tembakau itu yang rokok itu berarti rokok pun kita bagi-bagi lagi. Itu kalau di bahasa kita namanya sigaret. Sigaret. Ya, di bahasa aturan kita itu sigaret. Nanti sigaret kita bagi lagi, ada sigaret SKM, sigaret kretek mesin. Kretek mesin. Ini ada tulisannya Ini SKM. contohnya Oh, SKM iya. seperti ini. Oh. Ada tulisan Jadi SKM. memang dia rokoknya itu dibuat dengan mesin. Oh oke. Paham ya? Bahannya is ya. Mm-mm. Nah, kemudian ada SKT, sigaret kretek tangan. Tangan ya. Jadi bikin dilinting gitu ya. dilinting itu. Iya, Ah. itu seperti itu, memang itu namanya sigaret Sigaret SKT. SKT. Kemudian kita kenal lagi cerutu. Cerutu yang pakai Cerutu daun-daun yang Oh, dilipat, ya putih biasanya itu kayak loh. Iya, yang kejar pakai dipotong itu ini. ya. Nah, itu cerutu. Cerutu. Nah, terus kita kenal namanya vape. vape yang suka dipakai Vano. Yang ya pakai elektrik, rokok elektrik gitu. Ah, Itu vape. Itu salah satu seperti itu. Dari semua itu kena cukai. Itu masih banyak lagi yang mungkin saya jelasin. iya. Jadi beberapa varian terkait sigaret, rokok sebagai hasil tembakau itu ada seperti itu, mereka juga semua nih. Nah, kalau kita kenal rokok hasil tembakau ini, hitungan cukainya itu dihitung dari per batang. Per batang. Jadi per batang kalau kita lihat itu ada di pita cukainya itu per batang berapa itu. Iya, Nah, iya. di situ. Jadi semua rokok itu ya, begitu rokok itu pasti harus ada pita cukainya. Harus ada pita Harus cukai. adanya, karena itu kalau yang- enggak dianggap ilegal berarti. Betul, itu karena yang membuktikan bahwa rokok itu sudah bayar cukai. Cukai. Oh. Nah, kalau depan kita nih kemarin rokok ilegal. Ada yang bawa rokok, boleh pinjam dulu sebentar. Buat ngeliat pita Rokok cukainya yang udah aja. ada Yang pita legal, cukai. yang legal. Legal. Yang Tapi ini nanti juga ya nggak kita apa-apa bahas kalau ini. ilegal dan legalnya nanti. Tapi ya. mau bahas yang sebelum masuk ini saya jelasin yang 2 barang kena cukai lain dulu Iya, ya. iya, benar. Nah, karena ini contoh. panjang nanti kita ada Ini panjang. aja panjang. Kemarin aja ngobrol panjang. Baru ini doang, Pak. Tadi udah hasil Udah, tembakau ya hasil satu. tembakau, Yang benar. kedua itu kita kenal namanya kalau di bahasa undang-undang kita, asal peraturan itu namanya MMA. MMA, MMA. minuman mengandung etil alkohol. Oh, miras. Yang miras. kita kenal dengan miras, kita kenal dengan minol dan sebagainya. Minol itu apa, Pak?
Kalau orang Jawa itu minol, minuman alkohol. Minuman alkohol. Kalau sini miras. Yang tradisional gitu. Sebenarnya bahasa miras kalau di sana juga ada bilangnya minol, Minol. alkohol. Jadi bahasa lokalnya mereka tuh minol. Ada gitu ya. Gitu ya. Itu kadang kita seperti itu. Nah, tadi di minuman mengandung etil alkohol pun istilahnya kita bagi tiga varian pokok lah gitu. Jadi ada penggolongannya berdasarkan dari jenis kadar alkoholnya. Nah, gitu. Jadi kalau alkohol sampai 5% itu ya kita kenal dengan bir, minuman bir itu. Ya. Ya, merek nggak usah buat merek ya. Itu bir itu golongan rata-rata di bawah 5%, itu ada 3% dan sebagainya. Nanti golongan antara 5 sampai 15 kalau salah apa 20 ya. Itu namanya anggur wine. Ya, so, kita kenal gitu. Itu kelihatan itu kalau dari botolnya kita lihat oh berapa persen sih alkoholnya seperti itu. Dan yang di atas yang tinggi itu namanya spirit lah kita kenal seperti itu. Jadi ini yang mahal bisa kita kenal kalau di klub apa di itu yang udah 43% itu ya lah gitu. Jadi kalau di klub, di hotel dan sebagainya itu merek-merek yang itu mahal itu. Karena emang dari cukainya sendiri udah harganya udah mahal. Dan karena yang golongan yang ketiga ini rata-rata impor. Kalau yang lokal masih banyak, yang golongan 1 itu banyak lokal, golongan 2 itu masih banyak lokal. Kalau yang rata-rata yang itu impor, biasanya impor. Nah yang terakhir, barang kena cukai yang terakhir ini, itu yang kita kenal namanya EA, etil alkohol. Ya namanya ya alkohol lah, bahasa pasarnya itu ya alkohol, etil alkohol. Etil alkohol itu gunanya buat apa? Bilang gitu. Ya salah satunya, kalaupun ini ya kita kalau kena cukai ya buat minuman itu tadi. Kan bahan baku utamanya masih ya alkohol itu kan. Tapi dia juga bisa dibebaskan, nggak dikenakan cukai. Kalau barang-barang etil alkohol ini digunakan kan banyak juga kalau misalnya untuk parfum. Ya kayak ini hand sanitizer ini. Nah, itu nggak kena cukai karena udah dibebaskan dia. Karena penggunaannya udah bukan untuk itu. Karena esensi cukai. Nah, ini penting juga nih bahasanya. Esensi cukai itu satu memang kenapa barang itu harus dikenakan cukai sih? Pertanyaan kan utama di situ. Satu memang salah satunya misalnya karena eksternalitas negatif. Jadi pengaruhnya negatif. Minuman bisa kayak gitu. Rokok menyebabkan canduan. Rokok begitu kan begitu ya. kesehatan begitu. Minuman dan sebagainya nah itu seperti karena eksternalnya pengaruh negatif. Yang kedua karena pungutan itu juga penting karena apa? Harus kena pajak pungutan negara itu juga. Akhirnya kan memang kalau kita kenal di penerimaan bea cukai ya target penerimaan cukai sebagian besar itu cukai yang dipungut karena cukai. Cukainya karena hasil tembakau. Jadi hampir 90% penerimaan dari bea cukai itu 80%-an itu dari hasil tembakau cukainya seperti itu. Nah, jadi kalau alkohol yang kayak untuk kesehatan lah contohnya Pak ya. Itu bisa dibebaskan ya. Ini dibebaskan Pak. Ya betul. Kan banyak itu buat parfum, terus buat kosmetik dan sebagainya. Itu dibebaskan ya Pak ya. Buat obat-obatan itu dibebaskan. Jadi sesuai fungsinya aja gitu. Ya, yang benar pengaruhnya tadi karena gitu. Itu semua itu karena itu semua mengandung keuangan negara harus diawasi. Betul. Pak, kalau misalnya rokok kan di situ ada pita cukai dan langsung jari harganya tuh. Ada harganya. Itu memang harganya kita memang nentuinya dari cukai atau dari produsen rokoknya. Nah, oke. Jadi kita mulai masalah tentang hasil tembakau maksudnya rokok ini. Jadi rokok kalau kita di Palembang kita memang tidak ada namanya pabrik rokok. Kita belum ada di sini. Dulu pernah ada cuman kecil habis itu kayaknya udah enggak bertahan lama. Memang namanya produsen rokok itu sebagai besar di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah itu yang besar itu Kudus, Kediri dan sebagainya itu memang daerah penghasilnya besar di sana itu rata-rata seperti itu. Jadi pabrikan rokok itu ya setelah membuat ini pengenaan cukainya kan setelah dilekatin ini. Dilekatin berarti sah nih udah bayar. Dilekatin berarti sudah bayar bahwa rokok ini sudah bayar cukainya. Nah, mereka setelah bikin ini ceritanya memang panjang ya dalam artian setelah dia dari produksi sebelum produksi pun bikin apa istilahnya etiket mereknya itu juga harus izin lapor gitu jangan sampai harus sama ini menang seperti itu iya itu harus karena emang ternyata kalau di pasar itu kan kita nggak tahu yang laris mana mereka nembak ini mereka itu harus dijaga juga tapi bukan berarti pendaftaran mereknya ya kalau merek kan memang di Kementerian Menhumham gitu kan tapi kalau di sini kan memang etiketnya masalah bentuk packingnya namanya seperti apa ini jangan sampai itu mirip-mirip dengan sama lah gitu dengan yang lain. Karena itu tidak adil gitu. Dalam artian memang
udah deal. Jadi kalau memang udah yang daftar dulu ya gini harus ganti yang merek. Merek yang lain. Makanya kadang merek-mereknya mirip-mirip ya. Marlboro jadi Marlboro. Iya, Malioboro lah gitu. Merek-merek ini gudang baru, asam garam itu ada juga yang misalnya LA jadi L4 L4 gitu. L4 ini ya. Iya, itu Iya, Surya benar. Boros ini pakai itu akhirnya dan gambar-gambarnya kadang dimirip-miripin karena kadang orang gitu ya udah ya itu tadi kembali pita cukai. Jadi emang harus ada pita cukainya. Pita cukainya itu sebenarnya ada 3 macam, 3 seri lah bentuknya, ada 3 macam. Kadang ini yang bentuknya kecil ya, ada yang mungkin bentuknya panjang. Dan di situ memang harus tercantum ada berapa batang sih dalam kemasan ini. Misalnya ini kan ini rokok ini ada berapa, ini 12 batang, harganya berapa, ini harga eceran namanya, Harga eceran. HJE ya, harga eceran. Jadi memang kalaupun ini yang dilaporan, karena itu penentuan harga tarif itu nanti ada aturan tersendiri, agak panjang ceritanya, agak detail. Kita nggak usah perlu sampai situ. Jadi ini ada gitu. Jangan sampai harganya itu misalnya di sini nyebutnya 20.000, jualnya bisa lebih kurang jauh. Itu berarti karena kita punya ini ya, punya apa istilahnya, kewajiban dari kantor itu untuk ngecek harga pasar juga. Jadi teman-teman itu memang harus ke pasar, lihat ini di sini harganya berapa sih, ini berapa sih. Memang pasti ada hal-hal tertentu yang harganya tinggi itu memang misalnya karena lokasi ya. Misalnya kalau namanya rokok ini dijual di klub, di hotel dan sebagainya pasti Jadi, di luar itu. karena Itu di luar mengingat ada pajaknya juga ya. Gitu. Iya, kadang kan memang karena butuh kan, masa saya harus keluar dulu nih. Air mineral aja kadang harganya bisa beda. Ya kayak gitu. Jadi itu tadi di sini ada berapa batang, ini berapa cukai ini. Karena memang pengenalan pita cukai itu memang kalau kita harus wajib tahu. Jangan sampai nambah pita cukai nanti disalahgunakan. Betul. Harganya ini ditempel yang tidak benar. Itu maksudnya akhirnya kita istilahnya belajar untuk modus-modus sih pelanggaran pita cukai itu apa. Pelanggaran terkait dengan hasil tembakau itu apa aja. Dan sejauh ini modus orang untuk, ada nggak Pak yang pernah memalsukan pita cukai, khususnya untuk produk tembakau ini Pak? Ya, jadi gini, kalau terkait dengan rokok ilegal, kita harus tahu apa saja sih yang modus-modus yang dilanggar, ya kan, gitu ya, Is ya. Jadi satu itu karena polos. Jadi rokok itu nggak ada pita cukainya. Contohnya ini Contohnya yang itu gitu ya, yang di depan itu polos itu memang sama sekali nggak ada pita cukainya. Nah, betul kan? Nggak ada, itu polos. Berarti memang sama sekali nggak bayar cukai nih. Betul ya, polos ya. Nah, terus yang kedua bisa jadi pita cukai itu palsu. Palsu kayak gini ya. Ini palsu kan? Itu ya, kayak gitu ya. Itu mesti cek dulu. Jadi palsu enggak kan? Pertama memang kadang kalau secara kasat mata dilihat itu dalam artian kadang ini bukan pita cukai tapi ini stiker. Nah, gitu kan ada tuh kadang tempelan bentuknya stiker tuh. Gitu, contohnya seperti itu. Jadi itu jelas itu palsu atau juga mirip banget gitu. Tapi kita harus ada tesnya. Kita tes dulu. Kan ini ada pengaman hologramnya nih. Hologram. Nanti kita tes ini karena tiap tahun pita cukai itu berubah. Bentuknya berubah. Bukan bukan hanya kalau uang nggak berubah, pita cukai itu berubah. Jadi ada misalnya masanya di tahun 2019 warnanya misalnya merah, di tahun 2020 ini warnanya hijau dan sebagainya, itu berubah. Jadi kita pengenalannya seperti itu. Jadi tidak sembarang orang bisa itu harus kita belajar di situ ya. Jadi tadi udah polos, palsu, bisa juga ini pelanggarannya karena pita cukai bekas. Pita cukai bekas. Ya Iya. ampun, bisa-bisanya niat banget ya. Iya, karena ini asli dilepas ini. Jadi kadang ada ini orang kan ngumpulin dilepas, nanti ini dijual, nanti ditempelin. Nah, kita harus ngecek lagi nih, ini asli baru, asli tapi kadang kok lecek dan sebagainya. Itu harus gitu belajar gitu. Itu bekas. Teman itu kan memang agak effortnya, ngelatakin satu jualan itu emang nggak ada, tapi memang modus seperti itu. Dan yang terakhir yang sifatnya mungkin administrasi itu yang bukan peruntukannya. Maksudnya itu? Maksudnya gimana Pak? Ya. Jadi gini, ada beberapa pita cukai. Sebenarnya kalau kita udah mulai mengenal, apalagi itu misalnya golongan 2, golongan 3 pita cukai, itu ada namanya personalisasi. Personalisasi dari namanya itu sebenarnya memang pita cukai itu hanya untuk rokok pabrik yang buat itu. Itu ada kodenya. Misalnya namanya pabriknya Vano Jaya. Vano Jaya. Itu kalau disingkat di sini Vanjo, misalnya Vanjo apa itu ada singkatnya, ada kode angkanya. Itu namanya personalisasi. Ini jangan sampai pita cukai yang punya pabrikannya Vano dipakai oleh pabriknya Is.
Is punya sendiri kan, Is mulia, MS Is cantik sekali, Oh. itu loh pabriknya mereknya ini kok pakai punya ini, itu nggak bisa. Nah gitu, itu contoh dari peruntukan itu juga berkembang lagi karena misalnya ini pita cukai untuk 20 batang, kan misalnya gitu. Misalnya kemasannya itu ada 20 batang, tapi dia pakai pita cukai yang 12 batang. Itu nggak bisa juga ya, Pak? bisa. Dia istilahnya kan ada melarikan dari keuangan negara itu harusnya kan kalau karena Melanggar hitungannya ketentuan. batang itu tadi Makanya, satu ini kan gitu. makanya kalau kayak Negara bisa rugi tuh. kalau ada penggerbekan Iya. rokok ilegal hitungannya berapa juta batang gitu. Batang Iya. itu kan karena kita hitung batang kan berarti berapa batang, berapa juta batang, berapa Oh. ini lah itu dari situ kan kita kerugian negara bisa kita hitung secara kasat lah. Walaupun itu sebenarnya detailnya lagi kita tadi SKT, SKM Iya. itu beda-beda lagi tuh, beda-bedanya ada lagi itu tarif itu dari tarif pita cukainya dari situ. Nah, yang menentukan tarif cukai itu dari kadar nikotinnya atau apa tuh, Pak? Biasanya yang Ya itu tadi. Jadi ini sebenarnya perkembangannya lumayan ya, perkembangan lama jauh. Jadi itu namanya simplifikasi tarif lah kalau kita kenal gitu. Sebelumnya itu tadi kan kita kenal namanya hasil tembakau, ada sekian layer tuh. Misalnya kita namanya SKT, kan? SKT itu ada SKT golongan 1, 2, 3, bisa Oh, masih begini. beda Itu lagi, Pak. beda-beda tarifnya. Misalnya karena itu tergantung juga dari kondisi produksi pabrik itu sendiri. Misalnya pabrik dengan produksi sebulan setahun misalnya 2 miliar batang, dia dengan tarif sekian. Tapi kalau dia udah naik lagi, tarifnya naik lagi. Jadi itu ada penggolongan pabrikannya Gitu lah. ya. Pabrikannya ada penggolongannya. Penggolongan itu jenis rokoknya seperti apa, baru tarifnya berapa. Jadi itu mulai disimpulkan lah. Jadi mulai sekarang tahun ke terakhir ini mulai yang sebelumnya sekian tarif itu mulai karena pusing juga banyak. Itu mulai disedikitkan, ada misalnya golongan ini hanya cuma ada 2 tarif, ini berapa, mulai simpulkan seperti itu. Banyak banget ya karena berarti kan ya. kemarin sempat ramai nih rokok di Indonesia tuh dibilangnya mahal, tapi sebetulnya saya sempat baca-baca ternyata rokok di Indonesia ini harganya nggak terlalu mahal jika dibandingkan negara lain, Pak. Nah, Benar nggak itu, Pak? jadi gini ya, kalau yang sejauh yang saya tahu itu gini, rokok itu kalau kita bicara ekonomi, nah gitu, ekonomi ya, biar ini agak ini pinter Ini lagi mata ini. kuliahnya beda Pinter lagi, lagi. Pak. Kita udah kayak ekonomi nih. Ini baru bahas rokok sama kopi doang, masih banyak. Tenang. Ini kalau misalnya podcastnya Helmi ya daging semua. Daging semua. Daging semua, bener. Iya, sampai mana? Iya. Iya, sampai Ya, mana? itu sampai mana tadi? Sampai mana ya, Pak? Tadi saya nanya ke harga rokok di Harga Indonesia. Iya. rokok. Jadi gini, rokok itu kan memang tadi segi ekonomi ya. Kalau kita bicara ekonomi, segi permintaan ekonomi itu sifatnya inelastis. Nah, dalam artian gini, kalau kita kenal ekonomi itu ada quantity, ada harga, gitu kan. Misalnya gitu, orang ngerokok, kan jadi kayak nyandu nih, kan? Misalnya Vano ngerokok nih, misalnya sehari, misalnya 1 bungkus, gitu. Harganya 10.000, saya naikkan harganya menjadi 15.000, masih ngerokok nggak? Pasti orang tetap merokok. Iya, itu namanya. Jadi harga berapapun masih dibeli. Masih dibeli. Tanya Mau gitu, semahal pengaruhnya apa di mahal. Akhirnya karena biasanya mahal, tapi juga akhirnya beli. Iya. Biasanya ada pergeseran itu hanya waktu ya. Waktu itu orang geser itu Penyesuaian shifting. aja. Misal habis tipe merek ini cari yang agak murah. Yang biasanya 20 batang beli yang ini. Yang dulu rokok yang agak gede jadi yang kecil-kecil tuh ya. Mel apa yang itu Jadi namanya? dari rokok yang kretekan Iya. gitu. Jadi Ya itu berubah. kan bergeser ini. Tapi biasanya nanti kembali lagi tuh. Dulu kan makanya ya orang produsennya pinter-pinter juga bikinnya. Bikin wah ngirit. Kita Dan yang produk yang baru lagi. bukan yang merek yang ini yang dulu kecil-kecil tuh. Iya. Karena saya dulu pernah ngerokok juga, pernah dulu kan, tapi udah berhenti dah kayak ini. Nah itu seperti itu bergeser, tapi lama-lama balik lagi. Karena sebenarnya kalau kita tahu bahwa di awal tahun ini cukai rokok itu naik. Oh. Iya. Orang kan udah ribut, waduh nanti Nah, 50.000 iya, udah iya. ini Rame dah. banget itu nggak pakai di mana-mana. Tapi 1 bulan 2 bulan hilang lagi kayak ini. Akhirnya terbiasa kan. Harganya juga masih nggak segitu-gitu juga. Sama gitu loh. netizen Indonesia ya. Nah, cuman juga harus dilihat efeknya lagi. Harga tinggi dan sebagainya akhirnya bisa timbul rokok ilegal itu. Nah, efeknya Itu bagi orang yang nggak bisa kemampuan daya belinya nggak terbatas. Misalnya Akhirnya- kita di daerah-daerah, di daerah nelayan, perkebunan, pertanian yang ya di kita ini masuk ini. Karena kalau wilayah Palembang ini ya kita kenal sebagai daerah distribusi, distribusi. sebagai daerah konsumsi. Iya, Ya, benar. bukan produsen rokoknya. Nah itu begitu karena kita nggak punya produk. Nah itu di situ kita memang
nanti tugas kita Bea Cukai itu untuk melakukan pengawasan itu. Nah kan kata Bapak tadi jadinya akhirnya ada rokok-rokok ilegal. Betul. Sebetulnya dikatakan ilegal itu selain karena dia tidak ada izin dari Bea Cukai atau ada pita cukai yang asli atau memang packagingnya nggak ada pita cukai, itu apa karena ilegalnya dia juga bisa membahayakan kesehatan manusia gitu? Ya. Lebih membahayakan ibaratnya dengan yang legal. Iya. Tapi kalau orang dari perokok, saya lebih baik ngerokok ini kretek daripada vape karena ini herbal. Iya, Allah. Nanti rokok ada aja cangklong itu loh. Ya, karena dari tembakau kan herbal, tumbuh-tumbuhan, bukan dari sintetis. Salah, memang benar. Nah, ini bercanda lah seperti itu. Jadi itu tadi ya, Jadi emang bisa jadi sebenarnya gini, orang melakukan pelanggaran kan berarti kita tarik lagi ke daerah produsennya. Bisa jadi pabrik-pabrik rokok itu ilegal. Jadi dia itu kadang nggak berbentuk. Kalau kita misalnya yang kita melakukan penindakan itu, kita cek alamannya belum ada di situ juga. Gitu. Nah, gitu loh. Dari situ kan kita kontrol misalnya kesehatannya seperti apa kadarnya kita nggak ada. Standar produksinya juga tidak terjamin. Betul. Yang dikhawatirkan akhirnya juga merusak kesehatan. Siapa yang jamin kita nggak ada ini? Ya mungkin kalau yang istilahnya kita kan benar gini, kita berusaha secara kebijakan pemerintah, kita harus lindungin perusahaan pabrikan yang benar-benar legal. Karena mereka legal kan berarti mereka udah patuh terhadap aturan, mereka bayar, mereka seperti ini. Jangan sampai yang mereka yang ilegal ini, yang nggak bayar cukai, yang produksinya nggak jelas, tumbuh. Makanya kita melakukan mereka untung, negara rugi jadinya gitu ya. Gempur rokok ilegal itu. Konsumen juga dirugikan sebetulnya. Iya. Karena kualitasnya nggak ketahuan. Iya. Betul itu seperti itu. Ya. Nah Pak, kan kalau rokok ilegal, terus kalau ke minuman alkohol nih, nah itu perbandingannya lebih banyak yang mana kecolongan rokok ilegal sama minuman alkohol ilegal? Perbandingannya nih? Perbandingannya sebenarnya memang dari segi, karena kita sebenarnya gini, kita tahunya ilegal karena kita setiap tahun itu adanya survei. Survei rokok ilegal oleh internal Bea Cukai. Jadi kita tiap tahun itu punya target tuh. Ya, kita target. Jadi untuk hasil tembakau rokok-rokok ilegal ini dari tahun misalnya 2017 berapa persen targetnya tahun 2018 harus turun, 2019 harus turun lagi. Kita sebelumnya 10% turunin lagi menjadi 7%, berarti tahun 2019 kemarin 3%, targetnya seperti itu. Jadi survei, kita lihat seperti ini, kita di pasaran seperti apa itu ilegalnya seperti itu. Karena itu targetnya harus cenderung tadi, karena tujuan utama kita harus melindungi industri yang benar-benar legal itu tadi, karena mereka patuh. Ya kita otomatis itu. Tapi memang 3% itu kalau kita bicara di rokok ilegal kan nilainya gede. Iya, gede. 3% gede. Gede karena kita memang ya itu tadi rokok ya, cukai hasil tembakau itu sendiri komponen aja 80% dari penyumbang dari itu sendiri. Itu contohnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara minuman tadi bandingin memang itu secara ini belum ada hitung-hitungan surveinya seperti itu ya, karena memang dari jumlah volumenya kan memang nggak banyak dan mereka rata-rata sebenarnya ilegalnya itu panjang lagi itu kalau ceritanya. Jadi ya tadi juga karena memang minuman mengandung alkohol emang kalau yang tipe golongan 2, golongan 3 itu harus ada pita cukainya. Pita cukainya juga. Bisa jadi itu tadi benar akhirnya sama. Ya tanpa pita cukai, yang ada dilepas, ditempel dan palsu dan sebagainya itu. Kecuali yang golongan 1 kayak bir itu nggak ada. Nggak ada ya. Itu dikenakan saat menetes di pabrikannya itu cukainya seperti itu. Kalau sudah ada cukainya. Gitu. Nah, itu ya. Nah, ini pembicaraan memang jadi daging semua apa yang kita bahas. Bener nggak ada kulit-kulitnya. Kita pengennya daging tapi wagyu gitu ya. Jadi benar-benar super loh gitu kan, benar-benar super loh. Nah, tadi seperti yang di awal tadi sudah ada satu kuis, kita masuk kuis yang kedua. Kuis yang kedua. Okay. Jadi kalau tadi kuis pertama apa sih tugas pokoknya Bea Cukai? Ya. Tadi 4 tugas fungsi ya. Betul, dan terus kita tadi bergeser barang apa aja sih yang kena cukai kira-kira. Nah, jadi kuis yang kedua untuk teman ngobrol, sebutkan apa saja barang-barang yang terkena cukai. Terkena Bea Cukai. Jadi balik lagi ke belakang langsung di rewind gitu. Iya, apa nih tadi? Cluenya ada 3 ya. Cluenya ada 3 tadi udah disebutin ya. Salah satunya ada MMEA itu. Itu udah dikasih bocoran. Selanjutnya silakan cari. Ada 3 Pak ya? Ada 3. Jadi makanya untuk teman ngobrol sambil nontonin artis kali ini, diperhatiin benar-benar. Selain obrolannya menarik dan berbobot juga ada kuis yang menarik buat teman
Bapak kayaknya udah cocok jadi presenter quiz, Pak. Nanti tolong dipindahin aja 5 juta rupiah Bapak, bukan. Ya, jadi memang apa sih namanya? Bea Cukai ngurusin selain ekspor impor juga hal-hal yang kayak gini Pak ya, ilegal. Sebenarnya kan itu juga penerimaan negara juga yang hilang melalui rokok-rokok dan ilegal kayak gitu kan. Tapi ada satu hal yang menarik nih, kemarin sebelum kita tapping hari ini sempat ngobrol, ternyata Bea Cukai ini punya program untuk UMKM. Nah, benar Pak. Ini agak saya juga kaget loh. Bea Cukai. Iya, apa hubungannya nih? Iya. Kan jauh gitu ya. Kesinambungannya apa nih? Biasanya hubungannya dengan barang-barang ilegal, barang-barang impor-ekspor. Dengan UMKM ini ada korelasi apa ini kira-kira? UMKM langsung deg-degan nih kayaknya. Iya Pak, itu apa kira-kira programnya? Kita lanjut ya. Tapi sebenarnya kita kembalikan ke fungsi yang pertama tadi. Fungsi yang pertama lagi. Sebutin lagi nggak? Ini bocor lagi jawabannya. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ada yang lupa gitu. Kita seperti kayak industrial asistensi, terus juga masalah trade facilitator. Jadi kita memang dari segi ekonomi, kita harus memberdayakan masalah industri dalam negeri itu sendiri. Nah, salah satunya kenapa kok bisa nyangkut ke UMKM itu, bilang gitu kan. Kita bisa jadi UMKM kenapa? Kita bicara UMKM panjang ya, panjang nanti ceritanya seperti itu. Jadi salah satu tugas Bea Cukai sebenarnya gini, kita kan memang pengen memberdayakan ekspor tuh tinggi, semakin tinggi ekspor itu ya, dari segi aturan dan sebagainya itu ekspor sebagai baik. Karena kalau ekspor tinggi kita semakin besar, kita neraca perdagangan kita bagus. Semakin kita surplus neraca perdagangan, kita cadangan devisa kita banyak. Itu hitung-hitungannya secara makronya, bahasa makronya gitu. Jadi ekspor itu harus tinggi, kita harus besar, neraca perdagangan kita bagus. Itu nah, kalau kita bicara di Palembang, kita skopnya lebih enak ke Palembang, ke Sumsel sini ya, karena kita open. Jadi kita bisa applicated lah dengan yang kita lakukan seperti kenapa kok Bea Cukai Palembang khususnya kok ngurusin UMKM lah gitu loh. Padahal ngurusin UMKM nggak mudah juga. Iya kan, kita kenal, mungkin kalau kita kenal UMKM mungkin sederhananya kayak industri kecil yang sifatnya kerajinan, adanya songket Palembang. Kemarin baru kita kunjungan juga ke Anyaman. Jadi kita kunjungan ke Anyaman kerajinan yang dari pelepah pisang. Ada itu di daerah kilometer 7 berapa itu. Bagus sekali itu dan itu ekspor. Oh, udah ekspor tuh. Kenapa nggak kita tahu? Karena ekspornya itu nggak lewat sini. Mereka lewatnya bisa ke Jakarta. Jadi ke Jakarta luar ekspor. Nah, jadi kalau kita bicara ekspor, kita cerita ekspor ya. Ekspor dari Palembang kita kenal dengan 3 jalur. 3 jalur. Nah, apa kita aja jalur. Tuh, Pak? Jalurnya sifatnya direct. Direct itu berarti dari Palembang, Pelabuhan Bom Baru sini ataupun di Palembang sini langsung ke negara tujuan. Tuh, misalnya itu ada misalnya kayak batu bara, misalnya dari Palembang dari sini langsung ke Cina, ke Vietnam itu yang direct. Ada juga misalnya dari kelapa dari sini Bom Baru langsung ke Vietnam, Cina dan sebagainya itu direct. Tapi ada 2 jalur lagi yang sifatnya dari sini harus ke Priok dulu, baru ke tujuan, negara tujuan. Karena pelabuhan kita itu kecil. Ya, kapasitas kapal yang bisa masuk di sungai ini semakin sedikit, ya. Apalagi semakin ke depan, semakin terakhir kan pendangkalan dan sebagainya itu ya. Jadi masalah kapasitas kapal itu, jadi akhirnya masuk biayanya juga. Jadi kita bandingkan seperti itu. Dan juga yang sifatnya dari Palembang harus transit ke Singapura dulu, baru ke negara tujuan. Itu sifat jalurnya seperti itu 3 itu ya. Dari ke Priok ataupun juga yang terakhir yang lagi tren itu malah dari Palembang ke Lampung baru ke negara tujuan. Ada juga Pak yang ke Jakarta. Jadi contohnya seperti itu. Karena Lampung itu pelabuhannya udah gede ya, kapasitas kapalnya udah ribuan kontainer, kontainer. Kalau kita bahasa ribuan teus bilang gitu. Jadi itu kontainer. Nah, karena kita pemberdayaan ekspor kita sebenarnya gini. Ekspor yang ada di Sumsel, di Palembang ini rata-rata sebagian besar tuh ekspor komoditi, sawit ya. Sumber daya alam. Ya, kalau kita bicara sawit ya berarti ada di olahannya, ada CPO dan sebagainya itu. Kalau kita ekspor kelapa itu turunnya juga banyak loh. Iya, kelapa itu jadi santan, ada pabrik santan. Ada juga ekspor yang kita kenal yang sabut kelapa. Bisa jadi dari arangnya itu jadi ekspor arang kelapa gitu. Nah itu kan sebenarnya ada pengembangan itu ya panjang tuh. Kalau kita bicara itu misalnya kita ngomong cuman eksporter kelapa ini tinggi, misalnya sabut kelapa tinggi. Tapi di belakangnya ini kan ada petani, ada pengumpul, itu panjang ceritanya. Padahal kelapa Sumsel Palembang itu informasinya termasuk yang paling bagus di Indonesia. Paling banyak dibutuhkan seperti itu. Ya, tadi kita bicara udah songket dan sebagainya.
Di sini kita ngalamin anggota saya, teman-teman saya itu tujuannya kita itu sebenarnya mengenalkan mereka dengan bea cukai dan ekspor, gitu, menanyakan ekspor ke Songket. Ternyata orang-orang UKM, orang-orang Songket itu takut sama bea cukai. Udah ketar-ketir dulu. Makanya kata saya juga deg-degan Itu kadang kan, UMKM aduh, pasti. gimana ya, kita kan padahal pengen mengenalkan, kita nggak ngapa-ngapain loh. Kita cuma ngobrol, kamu apa ekspor. Mereka takut kita kena dipajak. Enggak, padahal kita, kamu perlu bantuan apa, kita kenakan ekspornya seperti apa, dan itu. Ya itu sebenarnya peningkatannya seperti itu. Jadi itu tadi ya kita bicara ini, ternyata emang nggak mudah. Memberdayakan UMKM, kita deketin, kita datengin loh. Bukan mereka datang, tapi kita datengin seperti ini, kita kenalin. Ini loh jalur seperti apa, gini. Jadi banyak hal seperti itu. Kemudian pernah juga tadi masalah kopi. Walaupun sekarang kita mau genjot terus supaya bisa go internasional. Ekspor, ya. Iya kan begitu. Jadi yang kita upayakan ekspor ini sebenarnya satu, memang kalau bisa yang sudah eksis ekspornya tambah banyak. Sedangkan yang baru mulai ekspor. Yang kedua, kalau bisa yang ekspornya baru. Pernah dengar nggak di sini tuh ada ekspor kemplang? Belum tahu kan? Kalau pempek pernah dengar, kalau kemplang belum. Kemplang itu jadi sebenarnya di sini ada, dan itu kalau kita urut akhirnya ke industri UMKM juga. Ya, Di sini ada namanya apa istilahnya perusahaan pempek kemplang itu di Kertapati itu. Saya kunjungan ke sana itu. Mungkin dari IG kita kalau pun dilihat nanti ya, yang sudah follow dari IG-nya Bea Cukai itu bisa di follow. Di situ ada, kita pernah kunjungan ke Kertapati. Jadi dalam rangka eksporter itu. Jadi ini tadi yang saya kembalikan ke tadi ya, kenapa kopi. Eksporter itu bukan produsen empek-empek, bukan produsen dari kemplang itu, tapi dia bisa mencarikan pasar. Itu yang patut kita tiru di situ. Gitu. Jadi saya punya perusahaan eksportir, dan kebetulan saya punya pasar di Singapura, punya orang pembelinya di sana, bayarnya di sana. Nah, saya nyari pempek nih, gimana nih? Nah, ini yang dicari pasti yang kualitas, yang higienis, secara BPOM-nya itu udah layak kirim. Udah layak. Dan memang kita kunjungin ke sana, emang itu bagus banget. Jadi kita kunjungan datang ke sana aja harus pakai kayak APD itu. Supaya steril. Steril semua, kita pakai tutup kepala, pakai sarung tangan, pakai baju plastiknya itu kita masuk ke dalam. Jadi jangan sampai rambut kita nempel di kemplang. Itu ekspor kemana Pak? Singapura. Ke Singapura. Iya, itu. Artinya orang-orang Singapura juga sudah menikmati itu ya? Ya sebenarnya kalau itu kan tes ya. Kalau tes Singapura, tes ini kan mungkin hampir sama kan. Orang-orang masih cuka, masih bau-bau cukanya, bau sausnya itu masih bau-bau ikan, itu kan masih sama lah. Itu contohnya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau bisa saya tangkap adalah bea cukai ini ke UMKM supaya menjadi fasilitas itu tadi fasilitator tadi untuk mengenalkan produk mereka ke luar negeri. Gitu ya. Tapi kebanyakan UMKM jadi pada takut ya Pak? Ya betul, pelan-pelan kita namanya edukasi, kita sosialisasi edukasi. Karena sebenarnya gini, ya, Pak? kalau kita punya data, tapi sebenarnya kita bisa kembangkan lagi. Banyak sekali ekspor yang sifatnya unik, itu nggak ke expose. Contoh uniknya apa ini? Uniknya pernah itu ada namanya ekspor pinang. Buah pinang. Jadi pinang bagian kayak kelapa pinang itu ke India, Pakistan. Itu di sana ada kayak semacam buat ramuan itu. Itu laku itu. Dari Palembang, Pak, dari Sumsel. Dari Sumsel. Itu ada eksporternya. Itu kalau mungkin dinas-dinas terkait perkebunan sebagainya bisa mengembangkan itu kan bagus sekali tuh. Sebenarnya saya akan ekspor pinang. Pinang belah 7. Bapak sebenarnya mau yang mana sih Pak? Yang mana? Mau perumahan apa pinang nih? Jatahnya orang kan juga bagi-bagi juga. Nanti merangkap bea cukai tuh. Banget cita-citanya. Pemainnya belum banyak kan kayak gitu. Ada pinang, terus ada banyak sebenarnya hal yang itu ya harus kita kembangkan jadi. Dari sini juga kita bisa melihat ya bahwa Sumatera Selatan tuh komoditinya luar biasa loh. Betul. Dan sumbangsinya kepada negara tuh juga cukup besar ya Pak. Luar biasa. Makanya di sini kalau kita laporan BPS, neraca perdagangan kita selalu surplus. Masya Allah. Kita selalu bagus. Keren. Nah, jadi selain tadi ngomongin ekspor ya kan, atau ilegal, sebenarnya ini banyak sekali yang mau kita bahas nih Pak. Waduh. Nah, satu hal lagi nih Pak, yang sering didengar teman ngobrol di luar sana mungkin adalah ini ada penipuan yang membawa nama bea cukai Pak. Ya. Ini kan hubungan ekspor impor. Betul. Ekspor impor. Iya. Karena kan kita tahu juga di sekarang ini ada trennya ini kan belanja just tip kayak gitu Pak. Kadang juga kan isunya tuh suka, barang ketahan lama oleh bea cukai. Bea cukai. Iya. Terus akhirnya ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Iya.
Jadi memang itu tren sekali ya, dan memang susah sekali dibendung itu. Ini kena ini lagi muncul karena memang dia cuman main ini aja ya. Sosial Iya, media. sosial Main media. ini. Jadi memang, aduh, kita mengedukasi masyarakat tuh jangan sampai tertipu tuh nggak mudah. Kadang saya sendiri juga kaget. Saya pernah ketipu juga bilang gitu. Waduh. Malah Itu jadi modus korban biasa juga. gitu. Iya, Pak. tapi ini bukan dalam ini boleh saya cerita nih. Boleh. Tapi bukan dalam rangka penipuan bebek. Tapi hubungannya bea cukai juga. Ini ya cerita gini, saya kan ya jarang belanja online dan gitu. Saya tertarik dengan ada sepatu mereknya tertentu dan bagus sekali itu loh. Harganya Di online, saya di IG belum. Sudah saya ikutin. Sampai saya sudah transfer tuh. Transfer karena murah sekali, tapi kadang juga itu saya juga itu bea cukai ketipu lang gitu. Nah, habis itu saya udah gak mau lagi lah gitu. Jadi udah itu ini gara-gara ketahuannya ya gitu. Jadi begitu udah ini minta kirim resinya dong bilang ini. barang nggak nyampe-nyampe. Akhirnya, ini kok beda, nggak nyampe. Akhirnya besoknya itu ada nelpon saya. Nelpon nggak dikenal. Biasanya nggak saya angkat. Pak, ini Pak Dwi. Iya, bilang ini. Kemarin pesan sepatu ya? Iya, 2 macam. Iya. Itu barang kita tahan bea cukai. Loh, bea cukai bilang gitu. Nah terus, kenapa alasannya? Karena ini impor, ini menyalahi aturan gini sebagainya. Ini bea cukai mana? Bea cukai Bandung. Saya kan orang Bandung. Saya pernah di Bandung. Oh, bea cukai Bandung. Ya, oke. Bapak tadi siapa namanya? Oh, namanya siapa lah, Firdo dan sebagainya. Oke, bilang itu. Nah, itu kepala kantor bea cukai Bandung siapa ya? Nah, gitu. Loh, Bapak kok nanya? Bilang gitu. Ya saya nanya aja kan boleh bang saya ini bilang gitu. Nanti saya tangkap gini. Nah, habis itu ditutup, marah dia. Habis itu benar, aduh. Saya udah menyelamatkan orang tapi saya juga ketipu juga. Habis itu akun tuh hilang tuh. WA-nya semua itu hilang dari itu. Ya? Yang sebelumnya dia statusnya ini hilang, tutup blok. Waduh, kacau juga di ini. Waduh. Bea cukainya ketipu. Tuh, iya. Gitu. Iya, Apa mungkin bisa terkontrol. ada tips buat teman-teman. Ya. Gimana cara untuk menghindari yang kayak gitu? Jadi memang satu ya dari kita sendiri, kita dari Humas Bea Cukai. Kalau kita kantor pelayanan, kita kenal namanya, kalau di tugas saya sebagai seksi penyuluhan dan layanan informasi. Kemudian secara umum itu Humas lah, gitu ya. Kita tidak henti-hentinya, baik itu di media medsos dan sebagainya, itu untuk jangan sampai masyarakat itu ketipu dengan yang mengatasnamakan bea cukai. Banyak sekali modusnya. Dan itu pun saya juga berapa kali konfirmasi seperti itu. Ya. Modusnya satu, misalnya kadang lelang mengatasnamakan bea cukai itu sering tuh. Oh iya. Lelang mobil, lelang handphone, lelang laptop. Pak, ini ada tangkapan bea cukai, barang disita, lelang ini harganya murah banget. Kalau udah harganya murah dan banget, itu harus hati-hati lah. Harus curiga ya. Pokoknya kalau too good to be true gitu, Iya, hati-hati bener. gitu. Udah kayak itu pengalaman lah gitu, contoh lah gitu. Itu udah murah-murah trauma banget, banget ya, itu Pak udah. Kita harus hati-hati. Konfirmasi kalau perlu konfirmasi kita lewat IG, lewat sosial. Iya, kalau nggak telepon ya Pak ya. Iya, begitu. Ada juga misalnya itu tadi yang barang ketahan itu memang benar-benar saya juga heran ya. Kok tahu aja kadang akun email kita atau WA kita. Jadi ada seseorang itu dapat kiriman, misalnya Bapak dapat kiriman barang dari Amerika, nomor keresinya ini difotoin semua nih, berapa dolar ini. Nah, habis itu dia harus ngirim transfer karena harus biaya ini pajak. Mungkin nggak banyak, tapi dari segi nilainya. Tapi kan kadang kita harus project. Memang saya punya saudara siapa di Amerika, kadang kan gitu. Iya. Tapi kadang orang itu juga punya saudara di situ kan, kadang juga jadi itu galau gitu kan. Dilema ya. Nah gitu, udah situ kita cek itu pada kayak gitu. Jadi pernah kejadian seperti itu dan sebagainya itu ya, lelang, kiriman dari luar negeri, barang sitaan, misalnya. Jadi kalau di kita gini, kembali yang nyangkut ke Justip ya, kita kenal gini, kalau kita di Palembang, jalur barang masuk selain barang-barang kontainer kan mungkin kita nggak bicara. Kita ada barang-barang yang namanya barang kiriman yang dari luar negeri, yang lewatnya kantor pos lalu bea, yang kita kenal dengan kantor pos. Yang biasanya kalau beli online kosmetik lah, beli jepit dan sebagainya kan itu pakai kiriman lewat kantor pos tuh. Misalnya gitu. Lah itu kan memang ada aturan tersendiri. Kalau yang tahun sekarang memang batasnya $3. Lebih $3 harus bayar. Itu. Tapi barang $3 kan paling apa sih? Masker aja berapa sekarang? Masker. Cuma 20.000 ya. 20.000. Oh, berarti masih bebas. Masih bebas. Karena $3 kan sekitar 45.000 dan sebagainya. Tapi kalau beli maskernya 2 kontainer sih kayaknya kenapa ya? Repot saya, Pak. Dijual lagi. Nah itu gitu. Saya. Dari barang itu yang satu memang dikirim lewat kantor pos, itu banyak. Dan kantor pos kita di sini yang bea cukai tanganin, wilayahnya itu selain di Sumsel juga Babel. Babel ya, Nah, jadi memang Bangka Belitung di Pangkal Pinang dan bagian itu
kiriman dari luar negeri posnya Kesini itu dulu. situ. Jadi kayak jasa kiriman pos itu kayak kita ada jasa titipan yang lain ya kita kenal, misalnya kayak tadi lewat Shopee, lewat macam-macam gitu. Tapi kalau yang itu kan memang dari Jakarta itu ya. Itu. Nah, yang lain kita kenal tanpa kalau kita ngomong just tip itu lebih dikenal biasanya dari Orang penumpang. hand carry gitu Pak. Hand carry. Yang gitu. Jadi hand carry penumpang itu yang misalnya mau ke Korea gitu kan. Saya mau Korea, dia memang sengaja mendeklar nih. Saya mau ke Korea tanggal sekian. Siapa mau nitip? Live shopping ya. Open just tip Korea gitu ya. Iya, itu akhirnya banyak kontak. Wah, ya, titip sepatu dong. Ini Iya, kemas macam-macam dan sebagainya. Oke, ini ya. Dari sana kita tinggal foto-foto akhirnya pulang bawa. Berarti dia udah tiket udah dibeliin, udah gratis ini kan, udah bisa jalan-jalan dan sebagainya. Udah ini, nah untung-untung seperti itu. Itu proses just tip tuh kayak ceritanya seperti itu. Apakah just tip dilarang? Enggak juga. Itu enggak Kalau dilarang. enggak juga berarti ada sedikit pelarangan juga? Bukan, itu Artinya kepengenalnya begini. Kadang just tip kan karena seolah just tip bilang enggak. Boleh, kamu nggak just tip bawa, tapi nanti masuk tetap bayar pajak dong. Bayar biaya cukai dan sebagainya, harus dihitung. Ya kan itu semua harga kan di atasnya 3. Saat kalau penumpang beda lagi ya, bukan dari kiriman tadi ya. Misalnya per penumpang misalnya $250, $500 dan itu berarti di atas itu harus bayar kan. Berarti misal kalau bawa sepatu kalau harganya masih 500.000 masih bebas. Sekarang kalau misalnya sendiri ataupun bawa keluarga sendirilah begitu. Tapi kamu bawa sepatu 3 baru semua. Masih pakai kardus. Ukurannya gede lagi kan gitu. Itu kan udah bukan punya saya sendiri. Jadi yang bukan peruntukannya, bukan bawanya sendiri, yang bukan memang keperluannya itu sendiri ya pasti kita curigai. Oh, ini ya, itu namanya sebetulnya ini just tip nih. Kalau dicurigai dan ditahan sementara itu harus bayar dulu Pak, Iya, baru boleh dibawa lagi. Iya, legal seperti itu. Bukan berarti diambil bea cukai ya? Enggak, bukan. Asal bukan mau Iya, karena mau bayar sesuai dengan iya, orang-orang awam yang nggak paham, wah enak banget bea cukai nahan barang gitu kan. Enggak, bukan itu. Kecuali memang itu barang larangan ya. Memang barang larangan itu misalnya kalaupun bawa minuman batasnya cuma 1 liter. Lebih dari itu ya kita harus musnahin di depannya di situ langsung. Misalnya barang yang dilarang dari yang di kita dilarang misalnya barang-barang yang dulu misalnya apa ya macam-macam lah bentuk larangannya seperti itu. Misalnya kayak obat-obatan yang ini kita nggak boleh, itu nggak boleh. Nanti kita di situ ini nggak boleh, baru kita pisah-pisahin seperti itu. Jadi dari awal kita makanya ada pemeriksaan. Cuman memang selama pandemi ini kan bandara internasional kita kan masih tutup, tapi informasinya mau jalan lagi. Iya. Oh ya, kalau untuk Palembang sendiri memang masih tutup penerbangan internasional, Pak ya? Iya. Jadi memang jalurnya sekarang masih belum ada. Gila. Itu dia ya, tadi banyak banget informasi-informasi yang memang harus diketahui ya oleh teman ngobrol gitu. Teman ngobrol. Karena memang kebanyakan kan orang, apalagi nih kebanyakan cewek-cewek sih sekarang udah buka bisnis just tip segala macem, tapi nggak paham gitu kan. Jadi ya tadi udah diterangin juga sama Jadi memang tetap ada aturan yang harus Iya, diindahkan lah gitu. Iya, betul gitu. Bukan cuma sekedar mengejar keuntungan semata sebetulnya ya. Tapi juga kita harus memberikan sumbangsi buat negara. Itu juga hati-hati buat teman ngobrol ya, karena Pak Dwi aja yang kerja di bea cukai sempat tertipu. Orang bea cukai apalagi teman ngobrol. Tertipu. Makanya ya sebenarnya juga untuk teman-teman untuk belanja jangan cuma tergiur harga Betul. murah. Harga murah itu kuncinya di situ, kuncinya di. Saya pokoknya kayak gitu sih. Pokoknya yang rasa too good to be true gitu, maksudnya harganya murah, barang terus kayaknya nggak masuk akal ya. Benar. Ya masuk kalau selisihnya ya masih 100-200 ribu lah gitu kalau ya. kayak selisihnya semua mah harga barangnya yang resmi 10 juta, ini cuma jual sejuta, aneh gitu kan. Jauh banget ya. Jauh banget gitu. Kalaupun benar berarti ya rusak. Rusak bener, barangnya nggak KW bagus. kali kayak gitu. KW-nya banget loh, KW nomor 5. Tapi ini ada satu juga yang menarik nih. Ya. Dari tadi kan kita ngobrol-ngobrol sama Pak Dwi. Pak Dwi katanya pernah dinas di Bandung, Pak ya. Kita bahas dikit dulu profilnya Pak Dwi juga. Iya, kita kepo dulu nih ya. Ke kehidupan yang Pak Dwi nih. Aduh, ya. Jadi gini ya, kalau saya lulus SMA itu tahun 90. Saya ini orang Jawa, orang Madiun lah. Kayak lahir. Sama kayak ini Pak, GM kami itu orang Madiun. Wah, ya nanti kontak-kontak ya. Boleh. Jangan-jangan satu alumni lagi. Jadi 90, habis itu langsung kuliah di STAN yang kita kenal dengan STAN. Kalau sekarang kan PKN sekarang Politeknik dan sebagainya. Kuliah ini 90 masuk selesai 93. Ya itu mulai habis itu kan otomatis kita udah langsung dinas di Kementerian Keuangan di bea cukai. Perjalanan panjang udah dari tahun 90 kan berarti
pada saat itu memang udah ikatan dinas. Jadi begitu kita tingkat 2 itu saya udah CPNS. Dulu. Jadi begitu kita kuliah itu udah dapat gaji, udah dapat itu udah beda. Makanya itu udah memang itu kalau udah zaman dulu udah favorit banget bagi orang daerah lah. Iya, betul. Kita udah bantu orang tua lah, itu perjalanan udah dari situ. Background saya selama dari habis itu sempat ditugas di Bogor. Background awalnya itu saya di auditor malah. Audit ya. Sudah di kantor bea cukai, Pak? Iya, di kantor pusat, di kantor Kanwil Bandung itu sebagai auditor. Jadi memang kita meriksa perusahaan ini sebagai, tapi dari bea cukainya ya, auditor sama hampir 8 tahun, baru promosi di Balikpapan, di Kanwil Balikpapan itu mulai saya di bidang pengawasan. Jadi di sana mulai patroli laut dan sebagainya ya, di Kanwil Subkal Baktim namanya, Kalimantan bagian timur, membawain Samarinda, Balikpapan, Nunukan, Tarakan, Banjarmasin zaman itu seperti itu. Dari situ pindah lagi masih di pengawas di Merak. Di Merak, sempat. Jadi memang ya itu berubah ya dari tadi auditor. Auditor kan sifatnya agak sempit karena kita yang periksa perusahaan. Betul. Tim kita cuma 2-3 orang, atasan kita seperti itu. Kita berubah menjadi pengawasan. Jadi kita mulai paradigma semua view-nya kita berubah. Ya? Berubah juga gitu. Kita harus mengenal lapangan, mengenal barang, mengenal orang dan sebagainya, wilayah itu udah dari segi Kalimantan itu habis itu ke Merak. Merak masih pengawasan. Nah itu mulai dari Merak ke Banten, Purwakarta, Bandung. Jadi sebelum dari sini saya di Bandung, di sana kantornya Gede Bage itu masih di pengawasan. Dan di sini mulai di PLI ini, di Humas ini baru di sini sebenarnya. Baru di Palembang. Sudah berapa tahun Pak di Humasan di Palembang? Jawabannya sudah atau baru ya? Baru ya? Baru dong, baru di sini. Kalau sudah kan merasa udah lama banget lah gitu. Tapi kalau baru merasa betah banget. Jadi sejak 2017 Februari akhir, Maret awal saya masuk Palembang. Udah 3 tahun berarti ya Pak ya? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Jangan ngurang-ngurangin. Berarti sarapannya udah pempek cuko terus nih. Tadi odading sarapannya. Ininya odading. Statusnya odading. Kita kan ikan hiu makan tomat. Aduh sih di sensornya ya. Odading masalah rasanya. Ya gitu. Kita harus gaul, Karena di Humas itu emang ya kita harus cair lah. Apalagi kalau bea cukai itu hampir 70%, 60% itu milenial. Benar. Iya, kalau tadi kan ke kantor liatin, masih muda. Benar. Anak-anak Mau milenial nggak mau semua. harus menyesuaikan ya Pak Dwi. Betul, Ya? gayanya semua itu harus memang ini. Agak ribet nggak Pak Dwi? Harus menyesuaikan dengan kaum milenial sekarang. Memang ya harus belajar lah. Jadi kita harus ikutin itu. Kadang memang gaya siapa itu gitu. Jadi memang kalau segi kreativitas mereka luar biasa ya, pinter tuh karena ini begini, ini cepet, ini seperti itu. Tapi kita harus diarahkan. Ini kalau enggak kan emang nanti ya kayak jadi sendiri, main sendiri. Tapi kita sini ya karena kita sebagai senior tuh harus bisa merangkul. Kita bareng-bareng. Ayo gowes bareng sepeda. Ayo sarapan bareng. Ya gitu hal seperti itu. Jadi olahraga karena memang itu. Jadi kalau ada cerita sebenarnya gini. Bea cukai sekarang tuh beda sama bea cukai yang dulu. Apa tuh? Kalau dulu zaman saya itu fisiknya kuat-kuat, jadi nggak hanya sehat tapi bugar. Bugar itu kalau suruh lari jauh cepat lah gitu. Lah sekarang tuh kadang gampang fisiknya mulai berkurang itu. Jadi jangan sampai itu hal-hal seperti itu harus kita jaga kesehatan, harus kita bergerak, olahraga itu penting. Pak Dwi ini ternyata seorang pesepeda. Oh pesepeda, hobi ya Pak? Hobi Pak. Saya ngikutin tren aja kekinian gitu. Jadi pakainya MTB apa sepeda lipat ya? ada semua. Ada, mau lipat 1, lipat 2 ada. Tapi ini pasti pandemi loh, harus dijaga protokol kesehatan harus dijaga. Harus dengan protokol kesehatan. Tentunya kan sebenarnya juga bersepeda untuk menjaga kesehatan kebugaran. Betul. Karena memang harus walaupun sepeda sekarang memang karena tren kekinian semua punya. Ya di Bandung ngelawan arus pulang gitu. Semua kan bisa kayak itu ada di tol masuk itu ya jangan sampai ditiru lah hal seperti itu. Harus sesuai aturan. Kita harus jaga keselamatan semua, enggak hanya sendiri ke orang lain juga kita. Iya, betul. Makanya buat orang Palembang kalau sepedahan jangan sampai kelewatan, jangan sampai masuk tol ya. Kalau sepedahan boleh di pinggir Sungai Musi, jangan di tengah Sungai Musi ya. Jangan. Itu naik perahu ya. Kagak bisa ngapung. Iya, makanya. Nah, sekarang kita masuk kuis yang ketiga. Kuis yang ketiga.
Artinya sudah dekat-dekat penghujung acara nih. Tadi Iya, kalau yang iya, pertama apa tadi? Pas Fungsi, jadi dulu ya. fungsi utamanya bea cukai, terus Barang kena apa? cukai. Barang-barang apa kena aja cukai yang itu kena ada bea apa cukai. aja? BKC Pak singkatnya. BKC, barang kena BKC. cukai. Yang ketiga ini, nah kita bahasnya agak beda nih. Apa tuh? Siapa nama bintang tamu kita pada edisi kali ini? Aduh, gampang banget, silakan Ini gampang ditutup. sekali ini. Nama Tapi harus lengkap lengkap, ya. harus lengkap Nama ya, harus lengkap lengkap. dan jabatannya. Nama lengkap dan jabatannya. Tadi udah disebutin sama Udah Vano seperti di awal-awal acara langsung ya. rewind. Karena memang pertanyaan sengaja dibikin random Pak, Betul. supaya memastikan teman ngobrol nih menyimak pembicaraan yang menarik sekali. Sampai habis nggak Sampai nih? habis. Nanti jadi follower saya nambah, padahal saya nggak saya blok ini. Oh. Bukan, aduh gimana Kalau saya nih? nggak Nggak nama-nama, apa-apa, Pak. Yes. Nanti Bapak jadi selebgram. Iya. Aduh, saya buka Kita sendiri. undang lagi dong jadi selebgram. Nanti open endorse lagi Bapak. Iya. Oke, jadi pembicaraan yang menarik sekali Pak. Iya. Pada edisi kali ini nggak terasa Betul. udah ternyata udah 1 jam Pak. Waduh, Cepet. Bener udah selesai. Udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol dan memang menarik sekali dan Betul. iya sebenarnya nggak terasa ya. dan harus kita apresiasi khusus karena Humas Bea Cukai Palembang khususnya Pak, Iya. ini terbuka sekali, Betul. maksudnya menyampaikan informasi dengan cara Iya. yang Welcome berbeda. sekali. Ya, Betul. betul. Terus Terima kita juga kasih. harus memberi semangat juga nih kepada orang-orang yang bekerja di Bea Cukai karena realisasinya katanya di ini Oh. udah malah meningkat ya Pak ya. Betul, betul, betul. Tuh, berarti suatu pencapaian yang memang benar-benar baik lah. Baik, gitu. betul. Iya. Dan memang juga tetap semangat juga untuk teman-teman di Bea Cukai Pak. Karena tadi kalau dengar sendiri ya untuk nyari rokok ilegal ini harus masuk ke pasar. Patrolinya juga ada Hati-hati ya. ada patroli sosial media Betul. lagi katanya sekarang. Patrolinya bukan cuma ke pasar doang. Iya, betul, itu memang tren lagi modus baru itu. Modus Iya. baru sekali. Iya. Jadi Satu lagi catatan buat UMKM juga tuh. Jadi Iya. jangan takut gitu karena Bea Cukai juga sebagai fasilitator buat mereka untuk memperkenalkan produk-produk untuk diekspor ke luar negeri. betul. Artinya memang juga teman-teman UMKM harus membuka diri juga. Betul. Mungkin Iya. juga bisa. Kita terbuka, harus Mhm. kita bantu, kita dorong ekspor. Nah, Makanya untuk lihat informasi terkini tentang Bea Cukai Palembang bisa lihat di akun Instagram yang ada di bawah sini. itu di situ. Jangan lupa editor, biasa suka lupa nih. Follow. Jangan lupa di follow juga, di mention, Pakai Nah, bel nggak? apa tuh, Ting tong, Pak? ting tong. Kayak lonceng ya, lonceng. di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Dan Iya. juga sekedar informasi juga, Bea Cukai Palembang punya channel YouTube sendiri Pak ya kalau nggak salah. Pak. Bener Iya, Pak. betul lah. Apa Pak? Silakan sebutin Pak. Sama aja Bea Cukai Palembang Bea lah. Cukai Palembang itu ya. Ada podcast yang ada podcastnya juga kalau nggak salah Pak ya. Ya kita lagi belajar. Lagi belajar. Jadi sekali lagi terima kasih Pak untuk Bea Cukai Palembang sudah Sama-sama Mas Vano, Mbak Is, Iya, terima Triput, kasih, Triput, Pak. semuanya teman-teman Teman ngobrol. teman-teman ngobrol Iya. itu Pak, kita merasa apresiasi lah buat Terima kalian kasih semua. Pak. Sekali lagi terima kasih obrolan yang menarik dan isinya daging semua memang Pak. Daging Betul. wagyu lah gitu. Belajar banyak loh saya. Belajar banyak benar. Saya juga baru ini juga sih Biasa main kalau- ke Bea Cukai. Kalau googling Bea Cukai itu bahasanya wah dulu bikin Aduh, pusing gitu. ya, bener. Saya pusing, saya Serius pusing. banget gitu. Kali ini tiba-tiba Kita informasinya lebih cairkan Lebih lagi relax bahasanya, ya, Pak, lebih ya. ini. Betul Bener. sekali. Jadi sekali lagi nanti teman ngobrol tetap saksikan ngobrol khusus untuk edisi kali ini ada 3 kuis dengan hadiah yang menarik. Saya ulang lagi ya. Yang pertama itu sebutkan 4 tugas atau 4 Fungsi utama. fungsi utama dari Bea Cukai. Mhm. Jawabannya silakan lihat di belakang lagi. Oh. Yang kedua, apa saja yang termasuk dalam barang kena cukai atau BKC? Ada 3 macam ya Pak Ada ya. 3. Iya, tiga Dan macam. terus yang terakhir, sebutkan siapa nama bintang tamu kita. Dari tadi kan Iya. ngobrol-ngobrol, jangan nggak tahu lagi Iya namanya benar. siapa. Siapa sih? Lengkap ya, lengkap ya, lengkap. Benar. Nama lengkap dan jabatannya. Hobi jangan, nggak usah. Untuk caranya nanti lihat di Instagramnya Tribun Sumsel dan Ya. Sejepos, caranya seperti Ikutin apa. terus Betul. dari Dan sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama, Pembicaraan menarik Mas sekali dan seperti biasa tidak ada gading yang tidak rapi. Aduh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi Iya. dan saya Vano di sini pamit undur diri dan Dan saya Isdalipa. serta ada Bapak Dwi di sini. Kami dari tim Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.